Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TIK, kembali lagi di channel kami TIK 20 Islami. Di video kali ini kita akan membahas tentang kepribadian mulia Rasulullah sebelum kenabiannya. Dalam pertumbuhannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpau berbagai keistimewaan dan sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan masyarakat. Beliau adalah sosok yang unggul dan memiliki kecerdasan dalam berpikir, serta memiliki pandangan yang tajam. Beliau mendapat sanjungan karena kecerdasan yang dimilikinya, lurus dalam berpikir dan dalam mencapai tujuan. Beliau cenderung menyukai berdiam dalam waktu yang lama untuk mengamati sehingga memperoleh kebenaran. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sahih Sirah Nabawiyah. Dengan akal yang cerdas serta pikiran yang jernih, beliau membaca dan mengamati negerinya, membaca kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Beliau merasa risih dengan adanya hurufat sehingga beliau menjauh dari itu. Selama beliau memperoleh hal baik, beliau mau bergabung dengan mereka. Jika tidak, beliau lebih menyukai beruzlah, yaitu menyendiri. Beliau tidak suka minum khamr. Beliau tidak memakan sembelihan atas nama berhala. Beliau tidak pernah menghadiri upacara berhala dan patung-patung. Bahkan sejak pertumbuhan beliau sudah menjauhi dari peribadatan yang batil ini. Tidak ada yang lebih beliau benci kecuali penyembahan tersebut. Bahkan beliau tidak dapat bersabar melihat atau mendengar sumpah atas nama Lata dan Uzza. Tidak dapat diragukan lagi bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memelihara beliau. Apabila muncul gejolak nafsu yang mendorong kepada kesenangan duniawi, dan ketika tersebut keinginan untuk mengikuti tradisi yang buruk, maka Allah akan menolongnya dengan memasukkan kesadaran yang memberi batasan antara beliau dan perubahan buruk tersebut. Satu malam aku pernah berkata kepada teman segembalaku di atas kota Mekah, "Awasilah gembalaku, karena aku ingin masuk ke kota Mekah dan hendak berbincang-bincang dengan pemuda yang lain di sana." Dia menjawab, "Aku akan lakukan." Kemudian aku pergi. Sesampai di dekat rumah pertama di sana, aku mendengar suatu rebana. Aku bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah perayaan pernikahan Fulan dengan Fulana." Kemudian aku duduk dan turut mendengarkannya, namun Allah menutup telingaku dengan menidurkanku. Ketika aku terbangun, matahari sudah meninggi. Aku pun kembali kepada temanku, lalu dia bertanya. Maka aku menceritakan apa yang terjadi. Kemudian di malam yang berikutnya aku melakukan hal yang sama. Hal yang sama pula yang terjadi padaku. Setelah itu tidak pernah ada lagi keinginan untuk berbuat hal yang buruk lagi. Dari Zabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Ka'bah sedang direnovasi, Nabi Muhammad bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, "Angkatlah jubahmu sampai di atas lutut agar kakimu tidak terluka oleh batu." Tetapi akibat diangkatnya jubah, beliau malah tersungkur jatuh. Seraya menengadahkan pandangan ke langit, beliau berkata, "Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku." Kemudian beliau mengikat jubahnya. Dan sejak saat itu beliau tidak pernah menampakkan aurat lagi. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menonjol di kalangan kaumnya karena beliau memiliki keluhuran akhlak dan keutamaan budi pekerti serta sifat-sifat yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya, lemah lembut, jujur dalam setiap ucapan, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat pada janji, dan sangat amanah dalam memegang kepercayaan sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, karena di dalam dirinya terhimpun segala kebaikan dan kesalehan. Sekian pembahasan tentang kepribadian mulia Rasulullah sebelum kenabiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.